Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dari kelas 7C NIM 1805152. Jadi pertanyaan pertama, jelaskan definisi politik dan hukum agraria. Jawabannya, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Sedangkan hukum agraria yaitu serangkaian kaidah dan hubungan yang mengatur hak penguasa atas bumi, air, dan ruang angkasa. Dilanjut nomor 2, yaitu jelaskan perbedaan antara hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Jadi jawabannya adalah hukum agraria adat yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber dari hukum adat, seperti tentang hukum adat seperti dalam hukum adat tentang tanah air. Sedangkan hukum agraria barat yaitu bersumber dari hukum barat, seperti pada umumnya yang sudah didaftar dengan tertulis. Lanjut nomor 3, yaitu hukum agraria yang dikembangkan pada masa penjajahan difungsikan untuk memenuhi kebutuhan negara penjajah dan memiskinkan rakyat jajahan. Ada 4 ciri pokok politik hukum agraria pada masa kolonial. Jadi jawabannya itu ada 4. Yang pertama itu prinsip dominasi terwujud dalam kekuasaan golongan penjajah yang minoritas terhadap penduduk pribumi yang mayoritas. Yang kedua, eksploitasi, di mana kekayaan tanah jajahan untuk kepentingan negara penjajah. Yang ketiga yaitu diskriminasi, itu dampak pada penjajah menganggap lebih superior dibandingkan dengan penduduk pribumi. Yang keempat yaitu dependensi, yaitu masyarakat jajahan terhadap penjajah. Seperti lanjut nomor 4, sebutkan dan jelaskan 4 hak dan tanah atas tanah barat. Jadi ada 4 hak atas tanah barat, yaitu hak milik, hak erfek, hak opstal, dengan hak gabriuk. Hak milik itu hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa. Hak erfak merupakan hak kebenaran yang memberikan kewenangan akan kewenangan yang paling luas kepada pemegang hak untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan tanah kepunyaan pihak lain. Hak opstal, atau dikenal dengan juga sebutan hak numpang barang hak numpang karang hak, adalah hak kebendaan yang mempunyai gedung, bangunan, atau tanah di atas tanah orang lain. Hak gubriuk merupakan hak pakai, yaitu hak pakai atas sebidang tanah perkarangan yang kepada pemakainya hal boleh mengambil hasilnya. Lanjut nomor 5, yaitu sebutkan dan jelaskan 5 macam hak atas tanah yang Anda ketahui.
Jadi ada 5 hak atas tanah tanah barat. Ya, 5. Yang pertama itu hak milik. Hak milik itu yang merupakan hak turun temurun. Hak milik itu adalah hak turun temurun yang dapat dimiliki oleh seseorang. Kepemilikan hak milik yang diperoleh untuk orang Indonesia. Hak guna usaha adalah hak mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan melakukan usaha sektor perkebunan, perikanan, pertanian, dan peternakan. Yang ketiga yaitu hak guna bangunan. Hak guna bangunan ini adalah hak untuk mandiri dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan milik. Yang keempat itu hak pakai. Hak pakai ini adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah orang lain yang memiliki wewenang dan kewajiban kepada seseorang yang ditentukan dalam perjanjian oleh pejabat atau pemilik tanah. Yang kelima yaitu hak sewa seseorang ya, atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan. Lanjut nomor 6, yaitu jelaskan definisi pengadaan tanah dan apa yang dimaksud dengan sistem umum dengan kepentingan umum dalam sistem. Jadi kepentingan dalam pengadaan tanah, definisi pengadaan tanah yaitu adalah kegiatan yang menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah jadi pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksana pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat. Contohnya seperti pembangunan jalan umum, pembangunan bendungan, pembangunan terminal. Jadi lanjut nomor 7, yaitu konflik agraria di Indonesia masih saja terus berlangsung, bahkan semakin meningkat. Menurut Anda apa saja penyebab terjadi konflik agraria tersebut? Yang kedua, sebutkan satu contoh konflik agraria yang Anda ketahui dan apa solusi untuk mengatasi konflik agraria tersebut. Jadi nomor 7 ini ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu, menurut Anda apa saja penyebab terjadinya konflik agraria? Jadi yang sering mengakibatkan terjadinya konflik agraria itu karena timbulnya sebagian akibat dari adanya ketidakserasian atau kesejahteraan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah sumber daya alam. Jadi salah satu contohnya itu sengketa tanah, di mana menghadapi hal tersebut kita sebaiknya tidak
sembarangan memberi sertifikat tanah milik kita kepada orang lain. Dan juga ketika ingin melakukan jual beli tanah agar menggunakan registrasi dan atau PPAT yang benar. Lanjut nomor 8, jelaskan keterkaitan antara reforma agraria atau reformasi pertanahan dalam kesejahteraan petani. Jadi nomor 8 ini itu mengenai hubungannya dengan reforma agraria yang merupakan penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil atau restrukturisasi. Ya, seperti itu dalam hal pemilikan tanah, penguasa tanah, dan pemanfaatan penggunaan sumber-sumber agraria yang mana diharapkan mampu menciptakan pemerataan dan keadilan dalam pemilik tanah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pertanian. Jadi itulah tadi pertanyaan dan jawaban saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.